Bisa dibilang, prospek bisnis ayam kampung sangat menjanjikan loh. Sebab dengan modal yang relatif kecil, tetapi perputarannya bisa lebih cepat, memerlukan lahan yang tidak terlalu luas, serta masa panen yang lebih cepat jika dibandingkan dengan ternak lain seperti kambing dan sapi. Di video kali ini, kita akan membahas mulai dari prospek bisnis ternak ayam kampung hingga analisis usahanya. Sebelum kita mulai, yuk subscribe channel ini dulu. Ayam kampung sudah didomestikasi oleh manusia sejak ribuan tahun silam dan dibudidayakan secara turun-temurun hingga sekarang. Walaupun saat ini populasi ayam kampung tergeser oleh keberadaan ayam broiler, peminat ayam kampung masih tetap sangat banyak. Salah satunya adalah makin banyak restoran dan rumah makan yang menyediakan berbagai olahan berbahan dasar ayam kampung. Banyak masyarakat masih meyakini bahwa ayam kampung memiliki rasa yang lebih gurih dan lezat, juga lemak yang lebih rendah ketimbang ayam broiler. Melihat fenomena tersebut, bisnis ayam kampung sebenarnya masih memiliki prospek yang cerah. Apalagi ayam kampung memiliki banyak kelebihan, di antaranya adalah pemeliharaannya yang mudah, tahan pada kondisi lingkungan yang buruk, tidak memerlukan lahan luas, harga jualnya stabil dan relatif lebih tinggi daripada ayam broiler, serta tidak mudah stres dan daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan ayam pedaging lainnya. Selanjutnya, kita akan mencoba membahas analisis usaha ayam kampung. Analisis usaha mutlak diperlukan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan mengantisipasi penetapan langkah-langkah yang diperlukan supaya hasil yang didapat menjadi lebih baik. Ada dua analisis usaha dalam pembesaran ayam kampung, yaitu analisis usaha secara produksi dan analisis usaha secara ekonomi. Analisis produksi dapat dihitung berdasarkan catatan harian dan hasil produksi setelah panen. Analisis produksi meliputi persentase kematian, konversi pakan, berat rata-rata kumulatif, rata-rata umur panen, dan indeks prestasi. Berikut adalah rumusan yang bisa digunakan dalam analisis produksi. Berikut, kita akan mencoba menghitung produksi dengan dasar atau asumsi sebagai berikut. Dengan data ini, kita akan melakukan analisis secara produksinya. Yang pertama adalah persentase kematian atau mortalitas. Dengan data di atas, artinya kematian yang terjadi adalah sebesar 4%. Selanjutnya, kita dapat mengetahui berat rata-rata ayam yang sudah kita panen adalah 0,86 kg. Untuk konversi pakan, bisa kita simpulkan bahwa kita membutuhkan pakan sebanyak 2,9 kg per 1 kg daging ayam. Berdasarkan perhitungan ini, ayam membutuhkan waktu selama 75,8 hari sebelum akhirnya bisa dipanen. Selanjutnya, kita akan membahas analisis bisnis ternak ayam kampung secara ekonomi. Supaya dapat memperoleh gambaran pasti, diperlukan analisis ekonomi meliputi penghitungan laba rugi, titik impas break even point atau BEP, dan revenue cost ratio atau RC. Kali ini, kita akan melakukan analisis ekonomi dalam bisnis ternak ayam kampung. Perkiraan biaya dan pendapatan yang tersaji ini tidak bersifat tetap karena harga sarana produksi peternakan dan harga jual ayam fluktuatif. Dengan demikian, harga dapat berubah sesuai dengan mekanisme pasar yang sedang berlangsung. Kita akan melakukan penghitungan dengan asumsi sebagai berikut. Dengan data ini, kita akan mulai melakukan analisis secara ekonominya. Yang pertama adalah pengeluaran. Dengan asumsi biaya pembelian DOC, biaya pakan, biaya vaksin dan vitamin, biaya operasional, upah tenaga kerja, dan sewa kandang. Dengan perhitungan tersebut, bisa dipastikan pengeluaran kita sebesar Rp13.470.000. Selanjutnya, kita menghitung pendapatan. Pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan ayam kampung dan kotorannya adalah sebesar Rp14.748.000. Itu artinya kita mendapat untung sebesar Rp1.278.000.
Dengan perhitungan di atas, sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan BEP atau balik modal dengan menjual ayam kampung seharga Rp33.523 per ekornya. Dengan semua perhitungan di atas, disimpulkan bahwa revenue cost ratio dari bisnis ternak ayam kampung adalah sebesar 1,094. Ini artinya usaha ini sudah layak dijalankan karena revenue cost rasionya sudah lebih besar dari 1, yakni nilainya 1,094. Berarti setiap penambahan modal sebesar Rp1.000 akan memperoleh pendapatan sebesar Rp1.094. Nah, itulah analisis produksi dan ekonomi dalam bisnis ternak ayam kampung. Angka dalam video ini bisa sahabat pertanianku sesuaikan dengan kondisi pasar ya. Gimana sahabat pertanianku? Sudah siap jadi pebisnis ayam kampung? Jika sudah, berikut adalah kunci bagaimana agar bisnis ini bisa dijalankan secara optimal. Bisa dibilang, kunci untuk memperoleh pendapatan yang optimal adalah dapat menekan biaya pakan dengan cara meramu pakan sendiri, dengan memperhatikan kebutuhan kandungan protein dan energi yang sesuai dengan umur ayam, atau dengan cara mencampur pakan komersial dengan bahan baku pakan yang ketersediaannya melimpah, seperti dedak dan lainnya. Pastikan juga tidak tergantung sepenuhnya dengan membeli pakan komersial untuk ayam kampung. Menekan angka kematian ayam dengan menjalankan tata cara pengelolaan ayam yang baik, terutama menjalankan biosecurity. Sampai di sini dulu video kali ini. Like dan share ke semua akun sosial media kalian ya. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan info-info seputar agribisnis Indonesia. Sampai jumpa!